Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku coach, nanti Pak Ahmad sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana Pak Ahmad kabarnya? Hari ini agak kurang baik sih Bu. Loh, Ada ada apa kedengaran Pak? Bu? Tes, ada kedengaran Bu suaranya? Ada Pak? Oke, lanjut aja ya. Oke. Nah, Eh, boleh diulang? Oke, Boleh diulang tadi Bu pertanyaannya? oke. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Ahmad sendiri apa kabarnya hari ini? Hari ini agak kurang baik sih Bu. Agak kurang baik. Loh, kenapa, Pak? Kalau saya perhatikan memang akhir-akhir ini Bapak terlihat murung sih. Tidak seperti biasanya gitu. Nah itu dia Ibu masalahnya. Kira-kira Bu Emma ada waktu nggak ya sekarang? Kebetulan Pak hari ini anak saya tuh jadwal PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jaman lah. Oke, kalau Bu Emma ada waktu, saya ada sedikit mau curhat nih Bu. Kebetulan anak-anak juga waktunya pelajaran agama, tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama. Gimana Ibu? Tak apa-apa Pak, silakan saja. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin aja supaya nyaman curhatnya. Sekalian Bapak bisa ngopi. Wah, ide bagus itu Bu. Bisa sambil ngopi-ngopi. Iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung mau mulai dari mana ya kira-kira? Coba Bapak ceritakan dulu apa yang Bapak rasa sekarang. Perasaan Bapak tuh gimana sekarang? Saya itu bingung Bu. Minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian tengah semester. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah. Terus Pak, cerita selanjutnya bagaimana? Jadi saya tuh khawatir kalau dia nanti ketinggalan pelajaran, Bu. Oke, jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini tuh kira-kira bertujuan untuk apa? Saya ingin sedikit curhat sama Ibu Hema untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Ya Pak, mudah-mudahan ya Pak pertemuan kita kali ini berdiskusi menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang Bapak hadapi ya. Ya, Bu. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa yang ini, Bu. Karena dia juga jarang sekolah ini. Jarang sekolah ya Pak. Iya, Kalau Ibu. seperti itu kira-kira Bapak sudah tahu belum, kenapa, apa hambatan murid tersebut sehingga dia tidak bisa masuk ke sekolah, Pak? Jadi begini, Bu. Siswa saya ini kalau di rumah sering disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah, Ibu. Terus, bagaimana pendapat Bapak? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Bu. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisi dia sangat dibutuhkan di rumah, Bu, untuk merawat adiknya. Oh, gitu. Kalau seperti itu, bagaimana, cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya sih, saya akan menemui orang tuanya untuk mencoba membicarakan mengenai hal ini. Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari. Meskipun dia bawa adiknya ke sekolah, itu tidak jadi masalah buat saya, Bu. Apa dengan membawa adiknya ke sekolah, Pak, tidak mengganggu siswa yang lainnya? Ya, kayaknya bisa sih, Bu. Nah, nanti justru teman-temannya bisa membantu untuk menjaga adiknya. Itu bagus sih Pak, tapi tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya, apalagi gitu tindak lanjut Bapak?
Kayaknya saya akan segera menemui orang tuanya, Bu. Waktu itu membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Wahyu secara daring, biar bisa dipelajari di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan untuk pelajarannya, Ibu. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, menurut Bapak siapa saja yang Bapak libatkan supaya tujuan Bapak itu terlaksana? Kayaknya saya akan melibatkan anak-anak di kelas 5, Bu, dan bekerja sama dengan orang tua tersebut. Oh, jadi Bapak coba membicarakannya kepada anak kelas 5 dan orang tua anak-anak di kelas itu ya, Pak, ya? Iya, Ibu. Bagus sekali sih, Pak. Mungkin itu, solusi yang salah satu solusi terbaik juga ya, Pak, ya. Seperti Pak Ahmad sudah menemukan solusi supaya anak Bapak tidak ketinggalan pelajaran. Ya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mau mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut. Eh, saya juga apa ya? Saya juga terima kasih sama Bapak mau curhat sama saya. Berarti Bapak kan percaya gitu, Pak ya. Eh, Selain tadi Bapak sudah home visit, kemudian Bapak mengkomunikasikan kepada orang tua anak tersebut, kemudian Bapak minta melibatkan anak kelas 5 lainnya dan bekerja sama dengan orang tua. Apakah menurut Bapak itu solusi itu kira-kira solusi yang sudah paling tepat belum untuk menyelesaikan masalah Bapak? Saya rasa itu solusinya sudah tepat sih, Bu, kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Bapak itu sudah tepat, bisa Bapak coba laksanakan. Semoga solusi itu memang memang pas ya, Pak, ya. Iya, Bu. Oke deh, Pak Ahmad pasti bisa. Semangat ya, Pak. Baik, Bu. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega, Ibu. Terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi untuk saya menjalankan rencana ke depannya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Sampai jumpa lagi ya, Pak, ya. Sepertinya anak-anak saya sudah memanggil, sudah waktunya Mhm. saya masuk kelas. Oke lah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Pak Ahmad sebagai coach, saya Mungkin ya, sebagai Pak, coach ya. sebagai Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Bu Hema. Apakah Bapak ada waktu? Ada yang ingin Nah, saya ceritakan nih Pak sama Bapak. insya Allah ada sih, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya nih Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih Pak, karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan keluh kesah dari permasalahan saya di kelas. Sama-sama, Ibu. Saya justru berterima kasih sama Ibu sudah mempercayakan permasalahannya kepada saya. Semoga nanti saya bisa membantu untuk mengatasi masalah Ibu tersebut. Ya Pak, amin ya Pak. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya kira-kira? Saya ingin berdiskusi dengan Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, Pak. Ya, Ibu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan semangat belajar semua murid saya untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Karena ada anak saya nih, Pak, setiap dikasih tugas jarang sekali mengumpulkan tugasnya, Pak. Oh, jadi itu permasalahan Ibu. Apakah Ibu tahu apa penyebabnya? Saya coba melakukan pendekatan sih Pak sama anak tersebut, terus mereka sih lupa karena ini keasikan main HP, pulang sekolah, main game. Jadi anak-anak tuh lupa mau untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, karena pulang, taruh tas, langsung buru-buru main game, mabar kata mereka istilah anak sekarang. Oh, jadi mereka sering terpengaruh karena sering bermain game ya, Bu ya? Iya Pak, Nggak bilang sama terus saya. iya Pak, dan orang tua mereka juga kadang nggak ada di rumah bekerja, jadi nggak ada yang mantau mereka di rumah. Pulang langsung aja main game, kadang nggak ini.
Oh, Tuh, Pak. kira-kira apakah orang tua mereka tahu permasalahan dari anaknya tersebut? Belum, Pak. Jadi kira-kira langkah apa yang ingin Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah ini? Hmm, mungkin langkah pertama saya pertama mencatat dulu Pak permasalahan anak-anak ini kalau di sekolah saya itu kan ada namanya buku rekaman siswa. Jadi saya mencatat kejadian yang ada di sekolah, di kelas terutama, sehingga terus kami buat kesepakatan dulu nih agar siswa tersebut jadi rajin. Kalau mau ditulis hal yang baik, maka kalian ikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mungkin gitu Pak. Wah, bagus sekali ya langkah yang Ibu ambil. Saya setuju dengan Ibu. Terus, apakah dengan mencatat di buku catatan rekaman siswa dapat menyelesaikan permasalahan kelas Ibu? Hmm, saya juga belum ini sih Pak, baru beberapa kali, tapi belum ada efek apa-apa. Anak itu masih juga lupa. Mungkin langkah selanjutnya saya bisa mengkomunikasikan kepada orang tua Pak, karena kan kebanyakan orang tuanya ini bekerja, jadi tak tahu kalau anaknya ini tidak ngerjain tugas, tidak dikontrol lah orang anaknya. Kalau udah megang HP itu ngapain gitu kan. Mungkin saya bisa Hmm. komunikasikannya melalui buku penghubung ataupun Mm-mm. sekarang WA Japri sih Pak. Japri itu Bu ya. Wah, itu Ya, bagus tuh Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? hmm, setelah saya mengkomunikasikannya kepada orang tua mungkin saya buat kesepakatan dulu sama orang tuanya eh, untuk memantau anaknya juga gitu di rumah. Jadi peran untuk mengontrol anak itu bukan hanya dari kita guru tapi juga orang tua. Jadi sama-sama berbagi tugas sepertinya Pak. Memang sih kecenderungan orang tua zaman sekarang ya Pak, udah menyerahkan Hmm. anaknya ke sekolah, udah Bu diajar, dididik, kami hanya mengeluarkan uang misalnya seperti itu. Kebanyakan sih sekarang seperti itu sih Pak. Terus juga Hmm. heeh, Jadi, bisa juga mungkin kalau diperlukan saya akan melakukan home visit mungkin ya, untuk mengetahui kegiatan yang dia lakukan di rumah. Jadi kan kalau tahu kalau gurunya home visit sekali gitu, sekali ini dia tahu, gurunya peduli ya, dia datang ke rumah melakukan home visit. Mungkin, hmm, dia merasa dipantau langsung sama gurunya, mungkin ke depannya lebih baik lagi, gitu. gitu. Jadi seakan-akan orang tua itu menitipkan anaknya di sekolah gitu Bu ya, kayak penitipan Iya, gitu ya. kebanyakan sekarang kan kayak gitu, Pak. Kemudian siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Saya bisa mungkin melibatkan, guru kesiswaan atau rekan kelas rekan siswa lainnya gitu, dan tentunya tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah sih, Pak. Ya, bagus sekali sih itu, Bu. Memang harusnya seperti itu. Sepertinya Bu Emma sudah menemukan solusi supaya anak-anak murid Ibu rajin mengerjakan tugas dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Iya, Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Sekarang saya lega, saya pun mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau nggak sharing kayak gini, Pak, buntu. Mau apa ya, mau ngapain ya, anak ini gimana gitu. Kalau cerita ternyata dapat solusinya ya, Pak. Iya, itulah Bu gunanya kita sharing. Saya Iya. yakin Bu Emma pasti bisa. Ayo Bu, semangat Bu. Semangat, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Saya izin ke kelas dulu, Pak. Oh iya Bu, sama-sama. Kebetulan saya juga akan masuk ke kelas ini. Ada pembelajaran matematika. Iya, assalamualaikum Pak. Baik Bu, Waalaikumsalam.